Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Nah, ini masih di suara salah satu kebun ya. Ini kita di kebun ya, kita juga petani, jadi kita juga sedikit suara dari petani lah ini. Sahabat-sahabat semua, beberapa hari yang lalu setelah pertemuan Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri, banyak narasi-narasi, banyak konten-konten yang kurang lebih memberikan judul bahwa pertemuan Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu dilakukan secara diam-diam supaya untuk menjaga perasaan Bapak Jokowi. Bahkan ada yang menulis di headline-nya besar-besar bahwa apakah Pak Prabowo sudah melapor ke Pak Jokowi untuk bertemu, atau Pak Prabowo sama sekali tidak memberitahukan Pak Jokowi tentang pertemuannya dengan Ibu Megawati. Itu sebenarnya narasi-narasi yang ya bisa dikatakan narasi yang menyesatkan lah. Itu narasi-narasi perpecahan. Kenapa harus Pak Prabowo melaporkan ke Pak Jokowi? Itu kan jawaban yang sederhana sekali. Ini cuman memperuncing perseteruan di antara elit politik, terutama Bu Mega dan Jokowi. Kita tahu sendiri bahwa jauh sebelum Pak Jokowi bersahabat dengan Pak Prabowo sudah bersahabat duluan dengan Ibu Megawati. Mereka sudah kenal udah lama sekali ya, di era reformasi sebelumnya bahkan ya, karena mereka memang dua-duanya, salah satunya anak mantan presiden, satunya menantu presiden, jadi mereka sudah dekat ya, apalagi ketika zaman reformasi. Bahkan mereka berlanjut bergandengan di pilpres kalau nggak salah 2029 ya. Jadi itu narasi-narasi itu hanya memelihara perpecahan ya. So, ternyata di negara kita ini banyak kelompok-kelompok yang tidak suka kalau elit-elit ini bersatu, tokoh-tokoh bangsa itu bersatu. Mereka senang, mereka menikmati perpecahan-perpecahan itu. Justru jadi bisa jadi pertanyaan, misalnya kita berpikir positif, dengan bertemunya Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri bisa jadi jalan untuk merukunkan atau mempertemukan semua mantan presiden yang ada. Pak SBY misalnya, Pak SBY kan juga ya bisa kita katakan bahwa renggang dengan Ibu Megawati. Pak Jokowi, Ibu Mega ke Pak SBY, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kan ke Ibu Mega aja, Pak SBY ke Ibu Mega aja. Bisa jadi jalan ini bisa Pak Prabowo, ayo Bu Mega, bagaimana kalau kita adakan acara bersama-sama, ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak SBY ya. Situasi-situasi negara yang semakin rumit ke depannya, situasi global, banyak tantangan, kita kan berat. Nah banyak kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja memelihara itu. Media-media pun sengaja mengangkat seperti itu. Nah pendukung-pendukung yang memang tidak suka Pak Jokowi, wah itu sudah jadi bahan bulian dan luar biasa di media sosial seperti itu. Jadi ini justru sangat kita apresiasi, kita sangat mendukung pertemuan beliau. Jangan lagi disangkut pautkan dengan Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi kan juga mengeluarkan pernyataan bahwa itu bagus itu ya, pertemuan tokoh-tokoh bangsa. Justru kita harus didukung supaya bangsa lebih rukun, lebih akrab, lebih sejuk ya, elit-elitnya. Kalau elitnya bertengkar, masyarakat yang dibawa juga kan ikut-ikutan. Nah, elitnya sudah rukun tapi masyarakatnya yang senang memelihara perpecahan, kebencian itu kan banyak. Pak Jokowi di Solo santai aja tuh. Pak Jokowi malah nerima tamu, Pak Jokowi malah nggak bisa kemana-mana sekarang itu. Tamunya tiap hari pagi, siang sampai malam itu bahkan antri untuk ketemu beliau. Jadi sudahlah, jangan membuat narasi-narasi seperti itu. Berpikir positif lah. Mudah-mudahan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati itu jadi pintu masuk untuk semua tokoh-tokoh bangsa untuk bertemu. Kan mungkin kita belum lihat ada acara semua tokoh-tokoh bangsa ketemu, kecuali yang kemarin mungkin di Danantara peresmian peluncurannya itu. Tapi kan
Ibu Megawati yang nggak datang waktu itu. Nah ini bisa jadi momen yang baik, awal yang baik, para tokoh-tokoh bangsa itu bisa bersatu. Oke sahabat, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.